Halo sahabat ya, salam hebat, luar biasa. Selamat datang di channel Kamu Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Hari ini kita mau sharing, ya kita mau belajar sama-sama bagaimana menjadi orang yang disukai orang lain. Oke, judul kali ini adalah bagaimana kita bisa disukai orang lain dalam waktu 1 menit bahkan kurang setelah yang satu ini. Oke sahabat ya, sebelum kita mulai jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Saya tunggu ya. 1, 2, 3. Oke. Jadi hari ini kita mau sharing bagaimana human relationship, ya, hubungan antar manusia. Sangat penting banget untuk kita bisa berkembang dalam bisnis kita, dalam karir kita, dalam hubungan sosial dengan yang lain, ya kan? Ini sangat berpengaruh besar dalam kehidupan kita, karena kita hidup ini nggak bisa sendiri, karena manusia ini kan makhluk sosial teman-teman. Jadi kita harus bisa belajar bagaimana memahami manusia gitu ya, bagaimana kita bisa disukai orang lain. Dan teman-teman, sebelumnya Anda bisa tonton juga video saya juga pernah buat bagaimana bisa berteman dengan siapapun, kapanpun gitu ya, hanya dalam waktu 5 menit. Anda tonton videonya di atas. Dan yang kedua, Anda bisa juga tonton video saya tentang bagaimana menjual barang apapun, dimanapun dan kapanpun. Ya, videonya juga ada di atas teman-teman. Nah, sebelum video ini Anda tonton, lebih baik Anda bisa tonton video tadi yang saya sebutkan tadi, teman-teman. Karena apa? Karena di video itu ada sangkut pautnya, ada hubungannya dengan video saya kali ini. Oke, ya, saya akan langsung bahas bagaimana kita bisa disukai orang, ya, dalam waktu 1 menit bahkan kurang, ya. Ini berdasarkan pengalaman saya dan banyak buku yang sudah saya baca. Nomor 1, ini hal yang paling mendasar dan paling sederhana, tapi lupa dilakukan gitu ya, sering kita lupakan, yaitu namanya senyum. Kita harus banyak belajar dengan bayi ya. Kenapa bayi itu disukai banyak orang gitu? Dia nggak usah ngapa-ngapain, dia cuma diem, senyum, akhirnya orang-orang berkumpul dengan dia gitu. Orang-orang suka melihat dia. Karena kuncinya nomor 1 adalah senyum. Dan kita bisa ketemu dengan siapapun. Kita nih harus punya postur ya, kita punya senyuman yang bagus gitu. Karena kalau kita mau bisnis ya, ini saya sharing hari ini karena kita bergerak di bidang bisnis penjualan ya kan. Kecuali kalau kita bergerak di bidang IT atau mungkin kita di gudang ya kan, kita nggak pernah ketemu orang, ya kita nggak perlu senyum sama produk atau nggak pernah senyum sama komputer, nggak usah ya kan. Tapi kalau kita dalam bidang wirausaha, bertemu dengan orang, dealing bisnis dengan orang, dealing project besar dengan orang, kita harus mengutamakan senyum teman-teman. Ya ini karena ini yang paling mudah kita lakukan, dan ini bahasa universal. Kalau kita keluar negeri pun, orang walaupun kita nggak tahu bahasanya mereka, kalau kita senyum, mereka akan balas senyum dengan kita. Nah, itu nomor 1 yang paling utama dan poin paling penting. Dan ini paling mudah sebetulnya dilakukan, tapi sering kita lupakan. Yang kedua, yaitu kita harus lebih banyak bertanya, ya, daripada kita berkata-kata atau ngomong sama orang. Maksudnya gini, Tuhan ciptakan kita ini kan 2 telinga 1 mulut. Ya, berarti kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dan ini pengalaman saya ketika saya mungkin di kereta, ya, ketika saya masuk lift. Yang paling gampang adalah saya di kereta lah ya. Saya ketemu orang, saya senyum dulu, sapa mereka duluan. Habis itu saya tanya, "Bu, mau kemana?" gitu ya. Padahal sebetulnya kan kita tahu nih, sama-sama kita menuju ke Jakarta contohnya. Ya, harusnya sama-sama paham gitu ya. Ngapain kita tanya lagi? Tapi ternyata pertanyaan itu bagus. Kita bisa tahu kebutuhannya orang, kita bisa tahu latar belakangnya orang, kita bisa tahu orang itu asalnya dari mana. Ya, banyak hal kita bisa ketahui atau kita dapatkan informasi dari kita bertanya. Nah, jadi jangan kita langsung, contohnya gini, kalau kita di kereta tiba-tiba kita ngomong, "Bu, saya mau ke Jakarta, ya, saya mau ketemu rumah saudara saya mau ketemu dengan teman-teman saya tujuan saya mau bisnis." Orang nggak ada yang peduli teman-teman, ya kan? Orang nggak peduli Anda mau ngapain, tapi orang peduli dengan mereka sendiri. Orang peduli dengan dirinya sendiri. Makanya kita harus bertanya, harus bisa memahami orang lain lebih lagi. Dan kalau kita masuk ke lift, sama nih, kalau Anda pernah masuk lift, mungkin awkward moment gitu ya.
orang-orang pada nggak kenal semua, satu lift itu pada nggak kenal. Akhirnya kita bingung nih mau ngapain, bingung kan. Nah, cara paling mudah kita bisa membangun hubungan dengan orang lain yang belum kita kenal adalah bertanya, mau kemana, ke lantai berapa Bu? Ya kan, Pak mau ke lantai berapa Pak? Oh lantai 5 gitu ya, oke lantai 5, silakan duluan Pak. Ya, keluar duluan nggak apa-apa, silakan. Nah, itu bagus karena Pak orang suka dengan Anda, orang melihat orang ini berkualitas, orang ini peduli dengan orang lain, ya kan? Orang ini punya satu kualitas yang nggak dimiliki banyak orang. Nah, itu poin nomor 2 yang sangat-sangat penting dan Anda bisa lakukan untuk membangun hubungan dengan manusia. Poin nomor 3, ini kalau bagi Anda yang sudah kenal ya teman-teman ya. Kalau Anda sudah kenal dengan orangnya atau mungkin Anda mengenal namanya, ya. Poin nomor 3 ini adalah sebutkan namanya, ya. Kalau kita ngomong sama orang itu sebutkan namanya. Contohnya kalau namanya Ani atau Budi, Pak Budi, selamat pagi Pak Budi, ya kan? Atau namanya Bu Ani, ya kan? Selamat pagi Bu Ani. Apalagi kalau kita mungkin belum kenal orangnya, tapi dia ada name tag-nya teman-teman. Misalnya dia bekerja di satu hotel atau restoran, ada name tag-nya kan biasanya kan. Nah, kita bisa sebutkan namanya dia. Misalnya namanya Bu Ani. Bu Ani, menunya apa aja ya Bu Ani ya, restorannya. Ya, itu akan menambah respect kepada kita. Karena mereka merasa, oh saya ini siapa? Kok orang itu bisa kenal saya? Padahal kita bisa baca dari name tag-nya teman-teman. Nah, sama juga kalau dalam kita mulai berteman dengan orang lain, ya jangan lupa sebutkan namanya. Kalau bisa hafal namanya. Itu sangat-sangat penting dalam kita membangun bisnis atau usaha atau apapun untuk menunjang bisnis kita. Dan jangan sampai gini teman-teman, kalau kita ketemu teman lama nih atau ketemu sahabat kita yang lama, kita tanya ke dia, siapa namanya gitu ya. Namamu sulit sekali saya ingat-ingat gitu ya. Namamu kok sulit untuk saya hafal. Ya, itu jangan sampai seperti itu. Itu hukumnya kurang baik ya, karena orang merasa dirinya tidak dihormati atau tidak direspek oleh Anda, dan itu akan merusak hubungan Anda nanti ke depannya. Jadi usahakan Anda bisa sebutkan namanya, karena nama itu adalah kata-kata yang paling indah yang bisa disebutkan oleh orang lain. Ya, orang akan senang disebut namanya karena dia merasa dihormati, dia merasa penting, ya, dia merasa dipentingkan, dan Anda bisa membangun hubungan dia dengan dia lebih baik. Oke, teman-teman, jadi dengan sharing saya pada hari ini, semoga bisa membuat teman-teman bisa lebih disukai orang lain, ya, bisa lebih dealing bisnis lebih mudah, Anda bisa membangun proyek-proyek lebih besar karena Anda memahami bagaimana berhubungan dengan manusia. Oke, thank you semuanya. Kalau Anda suka video ini, jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda. Ya, jangan lupa klik like dan berikan komentar yang positif, dan selalu salam hebat luar biasa.